Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita diberi kesehatan dan juga diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin memasang dapur gantungnya teman-teman, atau kitchen set. Tapi ini yang bagian bawahnya tuh kita sudah pasang terlebih dahulu, karena di sini kemarin perselisihan sekitar 1 bulan ya teman-teman. Jadi 1 bulan sebelumnya itu kita pasang dulu kolom dapur bawahnya karena kurangnya dana. Lalu kemudian setelah ada dananya dari sang pemilik, baru kita kemudian lanjutkan di pemasangan lemari dapurnya ya teman-teman, atau lemari gantungnya. Nah, di yang pertama ini kita mengukur dulu. Kita ukur untuk jarak tingginya. Ini kebetulan kurang pas sekali ya teman-teman, karena tegel dari tempat dapurnya ini tinggi sekitar 80 cm. Ini terlalu ketinggian ya. Alangkah baiknya kalau teman-teman ingin membuat dapur untuk pemasangan tegel itu minimal di ukuran 55 sampai 60 cm. Itu sudah ideal banget tuh teman-teman. Nah, ini kemarin kita sudah timbang, ternyata antara posisi sudut kanan dan sudut kiri itu selisih sekitar 3 sampai 4 cm. Akhirnya kita harus cari lurusnya, maka kita timbang dulu menggunakan silang timbangan, lalu kemudian kita beci. Nah, di sini kita sudah naikkan lemarinya. Kita menggunakan stand kuda-kuda supaya ada yang membantu menahan. Lalu kemudian kita langkah awalnya itu kita bor dulu untuk kasih tanda, kemudian selanjutnya baru kita bor tembok. Ini kita tidak langsung bor tembok sama lemarinya teman-teman. Kenapa? Karena takutnya nanti lemari bisa lubang daripada lemari bisa tambah besar, itu kurang kuat ya. Jadi bagusnya kita kasih tanda dulu, kasih kode, kemudian kita lubang sendiri-sendiri seperti ini. Nah, kita menggunakan plastik agar debunya tidak terlalu terbang sana kemari ya teman-teman. Nah, untuk kuatnya ini, kalau kita ingin memberikan kekuatan, setelah kita lubang jangan lupa kita silen, kita lem di bagian lubangnya itu, kemudian kita masukkan fixernya. Jadi nanti lem di dalam itu sama fixernya akan baku makan dengan tembok, sehingga menjadi kuat dan menjadi kokoh seperti itu teman-teman. Nah, untuk di video ini sengaja kita percepat dan kita persingkat, karena sebenarnya waktu pemasangan ini lumayan lama juga, karena kita mulai pemasangan dari jam 10 pagi dan kita selesainya itu sekitar jam 6 mau masuk maghrib baru kita selesai. Untuk di ukuran tinggi kali lebarnya ini, untuk tingginya itu dia di tinggi 83 cm. Kemudian untuk lebar keseluruhan latar L nya ini dia 4 meter 448 cm, atau hampir 4 meter setengah ya, 450 kita cukupkan kurang 2 cm, 450 cm. Nah, ini untuk pemasangannya kita tadi sudah pasang, kita sudah bor tembok, kemudian kita pasang mixernya. Maka ini kita sekarang posisi pembautan. Di sini kita baut, kita rapatkan semuanya, kita kencangkan semuanya skrupnya, lalu kemudian nanti kita lanjutkan dengan posisi pemasangan ACP-nya teman-teman. Nah, untuk ACP di sini kita menggunakan Milky White dari merek Mars teman-teman ya, yang 3 mili. Kita menggunakan merek Mars. Nah, seperti ini. Ini lumayan berkeringat, lumayan asik juga tantangannya. Nah, di sini kita cuman berdua saja. Yang tadi itu pemilik rumah yang baju warna biru. Pemilik rumah kadang membantu, kemudian kadang beliau pergi meninggalkan karena ada sesuatu hal. Jadi di sini kita cukup berdua saja pasang. Awalnya sini kita belum menggunakan tangga karena tadi lupa mengambil tangga. Jadi setelah pulang sholat duhur baru kita ambil tangganya. Nah, di sini kita kewalahan karena lupa ambil tangga teman-teman.
Nah, untuk di posisi sekarang ini kita sudah mengencangkan bagian sekrupnya yang nempel di tembok. Ini untuk yang panjang ke sini tuh sekitar 3 meter lebih. Kita berikan baut itu sekitar 18 baut ya. Kemudian kita buka bagian topinya, baru ini sekarang kita pemasangan ACP. Jadi ACP ini full ke belakang, dia lebih kokoh, lebih kuat ya teman-teman, karena menutupi tembok. Jadi temboknya itu sudah tidak kelihatan lagi berwarna pink. Kita tutup full ACP menggunakan ACP 3 mili. Nah, untuk rangka sendiri ini kita menggunakan holo di bahan 1x1,5 rata. Kita menggunakan bahan 1x1,5 ya, berwarna milky. Ini kita fullkan. Lalu kemudian bagian samping itu kita menggunakan ACP juga. Kita menggunakan model les pancing ya teman-teman, jadi nanti lebih rapi, lebih halus, kelihatan dia seperti frame, bahan frame minimalis, tapi sebenarnya kita tidak menggunakan bahan frame karena sesuai dengan pesanan konsumen seperti itu. Nah, kemudian ini kita pemasangan kaca, jadi tetap kita pemasangan kaca untuk bagian lantainya dan juga untuk bagian rak-raknya. Kemudian untuk skatnya tetap kita menggunakan ACP. Dengan trik kita membuat ACP itu tim 2 ya, jadi potongan 2 timbal bar kiri dan kanan. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, di sini kita tadi sudah pulang sholat duhur, kemudian kita lanjut kembali, kita sudah bawa tangga, jadi sudah lebih mudah. Kemudian ini kita pemasangan kembali topinya ya teman-teman, kita pasang kembali, kemudian kita sekrup semua lagi supaya lebih kuat. Kita rapihkan semuanya supaya lebih halus, lebih rapi juga, seperti itu teman-teman. Alhamdulillah, ini untuk kalau kerapihan kualitas kita utamakan ya, kualitas kemudian juga kerapihannya supaya tetap cantik, tetap kokoh, seperti itu teman-teman. Nah, di sini sempat kemarin kita dapat kendala, ternyata pemotongan ACP itu lebih sekitar 4 mili, akhirnya nggak bisa ketutup rapat, ternyata ACP-nya yang lebih, jadi kita bongkar kembali, kemudian kita pasang kembali, kita potong dulu ACP-nya, baru kemudian kita lanjut pemasangan kembali. Sempat kewalahan juga sih cari apa masalahnya, ternyata ACP yang kelebihan. Nah, di sini kita sudah lanjut kembali, kita sudah pasang. Nah, ini untuk bagian sebelahnya sudah rampung teman-teman. Kemudian kita kerja untuk bagian pintunya, bagian lampunya teman-teman. Ini kita pemasangan lampu. Kita coba kabel lampunya ini apakah sudah pas atau tidak. Nah, itu sang pemiliknya teman-teman, itu ibunya yang asik menonton juga. Nah, itu lampunya kita sudah coba tadi, sudah menyala. Kemudian di bagian sebelah lagi ini kita lanjut pemasangan latar L nya. Jadi cara pemasangan itu seperti ini teman-teman, kita buat dulu rangka untuk penopang supaya nanti tidak terlalu berat, kita harus pegang terus ya, cukup berdua ini sudah bisa ya. Yang penting kita sudah punya stand rangkanya. Nah, ini untuk rangka latar R nya teman-teman, kita pasang. Cara rangkanya juga sama seperti yang pertama tadi. Pertama kita gabungkan dulu, kemudian kita buat lubang, kasih penanda dari semua lubang. Nah, setelah itu baru kemudian kita turunkan kembali. Setelah kita turunkan, kita pemasangan di ACP.
Jadi untuk skill yang kedua ini dia agak berbeda sedikit karena di bawah kita pemasangan ACP dahulu, baru kemudian nanti kita pasang, kita sekrup kembali. Ini kita turunkan kembali, lalu kemudian kita bor tembok dulu. Setelah kita bor tembok, baru kemudian kita pemasangan di ACP nya. Nah, jadi untuk membor tembok ini supaya tidak terlalu banyak debunya teman-teman, kita menggunakan kantong plastik. Supaya debu itu tidak berterbangan ya teman-teman. Ini kemudian kita lanjut pemasangan ACP pada lemari gantungnya. Kita buka semua sekrup bagian topinya, baru kemudian kita pemasangan ACP. Sedikit lagi teman-teman, kita sudah penggantungan, kita tutup topi, kemudian nanti pemasangan pintu, baru kita lap, kemudian selesai. Nah, untuk yang di sini kita pemasangan pintu ya teman-teman. Nah, ini kita menggunakan masih menggunakan ensel piano. Kita tidak menggunakan ensel sendok teman-teman, karena sesuai dengan pesanan, sesuai dengan harganya ya teman-teman. Nah, untuk di bagian pintu ini di sini menarik teman-teman, karena kita buat seperti dia frame minimalis. Kita menggunakan bahan 1x1, kemudian kita tutup dengan les pancing. Jadi dia lebih rapi, lebih halus, dan lebih minimalis ya teman-teman. Nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa posisi reviewnya. Ini kita gantung dulu enselnya satu persatu, kita klaim, kita repeat. Ya, di sini kita sudah posisi pemasangan daun pintu. Ini kita bor menggunakan motabor 3,5 mili. Kemudian kita repeat, kita klaimnya teman-teman. Di sini kita perbanyak saja klaimnya, karena dengan pemasangan pintu di posisi dapur sudah tergantung itu lebih mudah teman-teman dibanding posisi pada saat masih proses pengerjaannya. Karena kalau sudah posisi tergantung ini dia lebih mudah, lebih gampang didapat ya teman-teman. Bisa kita setelan kiri kanannya bagaimana dan seterusnya. Ya, di sini si ibu sudah nggak sabar pengen buka semua plastiknya, tapi kita bilang nanti aja, nanti kami yang bukakan, sampai tunggu semua finishing selesai baru nanti kita akan bukakan. Ya, seperti ini teman-temannya posisi perakitannya. Semoga bermanfaat, bisa disimak sampai selesai. على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه
قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Ini kita review secara singkat dan juga kolom dapurnya kita aja langsung review teman-teman. Ini kita menggunakan lampu, ada 5 lampu yang berwarna putih dan juga warna biru. Kemudian yang ketiga kalinya itu putih dan biru, cuman ini untuk di kamera dia kurang kelihatan sekali ya teman-teman. Nah, untuk yang sebelah ini kita menggunakan 2 rak. Nah, ini kita lihat kelihatan bahan frame minimalis ya teman-teman. Yang sebelahnya kita menggunakan 3 rak. Kemudian yang di bawah ini kita menggunakan tempat rak piring, jadi setelah cuci piring bisa langsung simpan di atas piringnya. Kemudian di sini kita menggunakan juga 2 rak model pintu double 2 teman-teman ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian yang sebelah sini kita tidak menggunakan rak polos, dan sebelah ini juga kita menggunakan posisi 2 rak. Seperti ini teman-teman hasilnya. Masya Allah, ini mantap sekali. Ini kelihatan ban seperti frame ya teman-teman, padahal bukan frame. Ini kolom dapurnya. Di sini tempat kompornya teman-teman, kita menggunakan laci untuk tabung. Kemudian yang sebelahnya ini untuk penyimpanan bahan-bahannya seperti ini. Yang di sebelahnya juga sama. Ini sudah sekitar 1 bulan yang lalu kita pemasangan untuk bagian bawahnya teman-teman, baru kemudian atasnya, tapi sekarang kita baru review. Ini ada 3 laci, kita menggunakan 3 laci. Kemudian di sebelahnya ini kita menggunakan rak piring seperti ini teman-teman, lebih kokoh. Di bawahnya itu tempat gelas. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي